Hai, selamat datang kembali di Notorious Pop Shift episode 5. Kali ini gue mau sedikit curhat tentang kekesalan gue sama Netflix. Asli, belakangan Netflix kayak downgrade gitu rasanya. Bulan lalu puncaknya gue kesel banget. Gue langganan Netflix ini udah lama banget. Ibarat dari Daredevil sampai Defenders-nya masih tayang di situ sebelum diambil Disney. Gue bener-bener menikmati tontonan yang dikasih sama Netflix. Bisa dibilang gue ini suka nonton, hobi nonton gitulah. Dan beberapa tahun belakangan ini gue sering nonton dokumenter di Netflix. Nah, tapi beberapa bulan belakangan ini gue rasain sendiri. Setiap gue pulang dari aktivitas gue, terus pengen nyantai sambil nonton, maka gue bukalah Netflix gue ini kan, dan top 10-nya selalu film horor. Di situ gue kesel banget. Maksud gue kok bisa sih film bapuk kayak Dosen Gaib, sudah tahu apa sudah tot bisa gitu loh ada di situ. Top 10 pula, pengen rasanya gue tuh ngertas masuk ke sistem Netflix yang dimana gue nggak bisa, terus ngapus-ngapusin film-film kayak gitu. Enough man, enough. Ini bulan terakhir gue langganan Netflix. Gue tahan-tahan kemarin karena gue nungguin Home Sweet Loan rilis doang. Gue bukan penikmat film horor, terutama film horor Indo, dan lu suguhin gue sampah mulu Netflix. Maksud gue yang luar kayak Conjuring aja buat gue itu fiktif dan ngadi-ngadi, apalagi yang bapuk. Anyway, ngomongin soal retas-meretas aplikasi atau media tayangan hiburan gini, gue keinget sama salah satu kejadian yang pernah gue baca di salah satu majalah atau clipping gue lupa di perpustakaan sekolah gue, yaitu kejadian di retasnya sistem perusahaan TV kabel HBO pada tahun 1986. So episode kali ini berawal dari kekesalan gue sama Netflix. Kita bakal ngomongin di retasnya layanan TV kabel HBO oleh seseorang yang menjuluki dirinya Kapten Midnight. 27 April 1986, tepatnya jam 8 malam, HBO, yaitu sebuah layanan TV kabel yang biasanya muterin film-film Hollywood dan sejenisnya, lagi nayangin film The Falcon and the Winter Soldier. Maaf. The Falcon and the Snowman maksudnya. Maaf, salah. Maklumlah salah, gue kan bukan smart people yang otaknya pindah ke dagu yang bentuknya mirip biji kon. Jadi pas nayangin ini film, tiba-tiba seisi layar tuh berubah jadi gambar statis. Kayak gini. Dibarengi dengan muncul sebuah pesan yang gak ada hubungannya sama sekali dengan film yang lagi tayang itu. Kejadian ini berlangsung selama 4 menit. Ibarat iklan, lo pasti udah nekan sama iklan yang gak bisa di-skip padahal bentar doang. Nah ini 4 menit. Isi pesannya begini. Sebuah protes dalam bentuk pesan ini pastinya ditonton sama orang-orang Amerika pada masanya. Tepatnya bagi mereka yang berlangganan HBO dengan menggunakan antena parabola melalui satelit Galaxy One. Dari pesan tersebut tertanda bahwa pengirimnya adalah Kapten Midnight. Waktu itu orang-orang pada mikir, siapa yang berani ngebajak siaran TV nasional kayak gini? HBO saat itu juga panik karena mereka nggak tahu asal gangguan ini dari mana, dan ini juga pengalaman pertama buat mereka. Dan biar nggak kejadian lagi, mereka juga segera ngabarin ke Federal Communications Commission atau FCC yang biasanya ngurusin regulasi dan siaran di Amerika. Di era 80-an, kejadian kayak gini tuh masih dibilang langka. Dan rata-rata pihak-pihak seperti FCC pun nggak punya banyak pengalaman untuk nanganin pembajakan kayak gini. Tapi yang jelas mereka sadar bahwa orang yang bisa meretas sistem TV seperti ini adalah orang yang pasti ngerti seluk-beluk sistem satelit. So akhirnya FCC mulai bekerja dengan melacak sinyal yang masuk ke satelit Galaxy One, yaitu satelit yang dipakai HBO saat itu. FCC berasumsi untuk melakukan pembajakan seperti itu, pelaku membutuhkan peralatan canggih yang mampu mengirim sinyal gangguan tersebut. Jadi mereka mulai mengarahkan investigasi ke orang-orang yang bekerja di industri satelit dan penyiaran. Dengan investigasi yang dilakukan sama FCC ini, selama beberapa minggu, dengan mengecek siapa aja yang punya akses menggunakan antena parabola yang kuat buat ngehack sinyal HBO, disertai rekaman frekuensi untuk dapetin asal sinyal gangguan itu, akhirnya ada sedikit titik terang. Mereka menemukan sumber lokasi asal gangguan tersebut, yaitu di Ocala, Florida. Ini semakin mengerucut karena di sana ada satu perusahaan yang punya alat untuk mendukung pembajakan seperti ini, yaitu Central Florida Teleport. Saat penyidik datang ke Ocala, mereka ngobrol sama beberapa orang di industri penyiaran. And guess what? Satu nama muncul berulang kali, yaitu John R. McDougall, yaitu seorang operator radio sekaligus insinyur elektronik. Ketika FCC menginterogasi McDougall, dia awalnya nggak ngaku, tapi bukti-bukti teknis menunjukkan kalau sinyal berasal dari fasilitas tempat dia bekerja. Akhirnya setelah didesak lebih jauh, dengan bukti-bukti yang ada, dia mengakui perbuatannya. FBI ikut terlibat dalam penyelidikan ini. Lu bayangin aja, FBI sampai turun tangan. Mereka bekerja sama dengan FCC untuk menelusuri kemungkinan adanya konspirasi lebih besar. Tapi akhirnya terbukti kalau McDougall ini ternyata cuma bertindak sendirian, tanpa ada keterkaitannya dengan pihak lain. Ternyata McDougall ini cuma orang biasa yang melakukan aksi protes karena merasa berlangganan HBO dengan biaya $12,95 itu mahal. Setelah gue cari tahu sih, memang tahun segitu pendapatan rata-rata tahunan di Amerika itu sekitar 22.000 sampai 25.000 USD per tahun. Untuk ngeluarin 12,95 USD per bulan itu
Kerasa juga sih kantongnya. Apalagi banyak juga layanan TV kabel yang lebih murah, yaitu sekitar 5-10 USD. Jadi McDougall ini ngerasa perusahaan HBO memanfaatkan teknologi untuk keuntungan pribadi saja dengan konten-konten eksklusifnya. Intinya dia cuma orang yang menyampaikan ketidakpuasannya aja sih. Uniknya dia memilih nama Captain Midnight yang terinspirasi dari tokoh fiksi yang populer banget di tahun 1940-an. Dengan kejadian ini akhirnya McDougall didenda sebesar 5.000 USD dan masa percobaan setahun. Tapi apa dampaknya? Pemerintah Amerika jadi lebih serius soal keamanan siaran satelit. FCC mulai memperketat aturan dan meningkatkan pengawasan terhadap penyiaran satelit biar kejadian serupa nggak terulang lagi. Walaupun tahun 1987 kejadian lagi sih sama si Max Headroom. Lo pasti udah tau lah si Max Headroom ini. Udah banyak yang bahas dia. Zaman sekarang dengan sistem enkripsi yang lebih canggih, kejadian kayak gini tuh bisa dibilang mustahil terjadi lagi. Tapi insiden ini tetap dikenang sebagai salah satu momen paling liar dalam sejarah televisi. Dan satu lagi, Captain Midnight telah dianggap sebagai sebuah simbol pemberontakan dan perlawanan terhadap sistem kapitalis di industri media. So itu dia Notorious Pop Shift episode 5 kali ini. Jangan lupa buat komen, like, dan subscribe. See you on the next episode.